Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subair, NIM 1931041157 dari PJKRD 2019. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Aswar 1986. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen harus dapat mengukur apa yang harusnya diukur. Jadi, validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan. Dalam suatu penelitian yang melibatkan variabel atau konsep yang tidak bisa diukur secara langsung, masalah validitas menjadi tidak sederhana. Di dalamnya juga menyangkut penjabaran konsep dari tingkat teoritis sampai tingkat empiris atau indikator. Namun, bagaimana tidak sederhananya suatu instrumen, penelitian harus valid agar hasilnya dapat dipercaya. Bentuk validitas menurut para ahli menurut Ebel dalam Nazir 1988. 1. Concurrent validity adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dengan kinerja. 2. Construct validity adalah validitas yang berkenaan dengan kualitas aspek psikologis apa yang diukur oleh suatu pengukuran serta terdapat evaluasi bahwa suatu konstruk tertentu dapat menyebabkan kinerja yang baik dalam pengukuran. 3. Face validity adalah validitas yang berhubungan apa yang nampak dalam pengukuran sesuatu dan bukan terhadap apa yang seharusnya hendak diukur. 4. Factorial validity dari sebuah alat ukur adalah kolerasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran-ukuran perilaku lainnya, di mana validitas ini diperoleh dengan menggunakan teknik analisis faktor. 5. Empirical validity adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dengan suatu kriteria tersebut adalah ukuran yang bebas dan langsung dengan apa yang ingin diramalkan oleh pengukuran. 6. Intrinsic validity adalah validitas yang berkenaan dengan penggunaan teknik uji coba untuk memperoleh bukti kuantitatif dan objektif untuk mendukung bahwa suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. 7. Predictive validity adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor suatu alat ukur dengan kinerja seseorang di masa mendatang. 8. Content validity adalah validitas yang berkenaan dengan baik buruknya sampling dari suatu populasi. 9. Curricular validity adalah validitas yang ditentukan dengan cara memilih isi dari pengukuran dan menilai seberapa jauh pengukuran tersebut merupakan alat ukur yang benar-benar mengukur aspek-aspek sesuai dengan tujuan instruksional. Menurut Kenneth Bailey, validitas berupa face atau face validity adalah validitas yang menunjukkan apakah alat pengukur atau instrumen penelitian dari segi rupanya nampak mengukur apa yang ingin diukur.
Validitas ini lebih mengacu pada bentuk dan penampilan instrumen. Menurut Jamaluddin Ancok, validitas rupa amat penting dalam pengukuran kemampuan individu seperti pengukuran kejujuran, kecerdasan, bakat, dan keterampilan. Validitas isi atau content validity. Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen mengukur isi atau konsep yang harus diukur. Ini berarti bahwa suatu alat ukur mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya, tes bidang studi IPS harus mampu mengungkap isi bidang studi tersebut. Pengukuran motivasi harus mampu mengukur seluruh aspek yang berkaitan dengan konsep motivasi, dan demikian juga untuk hal-hal lainnya. Menurut Kenneth Hopkins, penentuan validitas isi terutama berkaitan dengan proses analisis logis. Dengan dasar ini, dia berpendapat bahwa validitas isi berbeda dengan validitas rupa yang kurang menggunakan analisis logis yang sistematis. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa sebuah instrumen yang mempunyai validitas isi biasanya juga mempunyai validitas rupa, sedang keadaan sebaliknya belum tentu benar. Validitas kriteria atau criterion validity adalah validasi suatu instrumen dengan membandingkannya dengan instrumen pengukuran lainnya yang sudah valid dan reliable dengan cara mengkorelasikannya. Bila korelasinya signifikan, maka instrumen tersebut mempunyai validitas kriteria. Terdapat dua bentuk validitas kriteria, yaitu validitas konkuren atau concurrent validity, validitas ramalan atau predictive validity. Validitas konkuren adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran untuk mengukur gejala tertentu pada saat sekarang, kemudian dibandingkan dengan instrumen pengukuran lain untuk konstruk yang sama. Validitas ramalan adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran memprediksi secara tepat dengan apa yang akan terjadi di masa datang. Contohnya, apakah tes masuk sekolah mempunyai validitas ramalan atau tidak ditentukan oleh kenyataan apakah terdapat korelasi yang signifikan antara hasil tes masuk dengan prestasi belajar sesudah menjadi siswa. Bila ada, berarti tes tersebut mempunyai validitas ramalan. Validitas konstruk atau construct validity. Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep. Validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Menurut Jack R. Frenkel, validasi konstruk atau penentuan validasi konstruk merupakan yang terluas cakupannya banding dengan validasi lainnya, karena melibatkan banyak prosedur termasuk validasi isi dan validasi kriteria. Validitas isi. Maksud dari jenis validitas isi ini ialah bahwa isi atau bahan yang diukur relevan dengan kemampuan, pengetahuan, pelajaran, pengalaman, atau latar belakang orang yang diuji. Jika misalnya kita uji bahan yang ada di luar yang dipelajari, maka tesnya itu tidak mempunyai validitas isi. Misalnya menguji kemampuan bahasa Inggris, maka yang perlu dites ialah struktur, grammar, vocabulary, reading, writing, listening, bahkan hingga dilakukan tes conversation dan pronunciation.
Validitas prediktif. Maksud dari jenis validitas ini ialah adanya kesesuaian antara ramalan atau prediksi tentang perilaku seseorang dengan perilaku yang nyata. Diharapkan suatu tes mempunyai nilai prediktif yang tinggi, artinya bahwa apa yang diprediksikan oleh tes tentang perilaku seseorang memang terbukti dilakukan oleh seseorang tersebut. Validitas konstruk, ada sifat-sifat yang tidak dapat tampak perwujudannya dalam kelakuan manusia, misalnya kepribadian seseorang. Kepribadian terdiri dari berbagai komponen. Dengan tes kepribadian, kita ingin mengetahui aspek-aspek manakah yang sebenarnya kita ukur. Dengan teknik statistik yang disebut analisis faktor dapat diselidiki berbagai komponen kepribadian tersebut, sehingga tes itu dapat disusun berdasarkan komponen itu. Tes yang demikian ini bisa dikatakan memiliki validitas konstruk. Validitas eksternal. Dalam dunia penelitian sosial sudah cukup banyak alat pengukur yang diciptakan oleh para peneliti untuk mengukur gejala sosial, dan alat pengukur tersebut sudah mempunyai validitas. Validitas eksternal ialah jenis validitas yang diperoleh dengan cara mengorelasikan alat pengukur baru dengan tolak ukur eksternal yang berupa alat ukur yang sudah valid. Validitas budaya. Validitas budaya, atau lebih tepatnya validitas antar budaya, sangat penting bagi penelitian yang dilakukan di negara yang suku bangsanya sangat bervariasi. Selain itu, penelitian yang dilakukan sekaligus di beberapa negara dengan alat ukur yang sama juga akan menghadapi problem validitas budaya. Suatu alat pengukur yang sudah valid untuk penelitian di suatu negara belum tentu akan valid jika digunakan di negara lain yang memiliki budaya yang berbeda. Validitas serupa. Jenis validitas ini berbeda dengan jenis-jenis validitas yang telah diungkapkan di atas. Validitas serupa tidak menunjukkan apakah alat mengukur apa yang ingin diukur, namun hanya menunjukkan bahwa dari segi rupanya suatu alat ukur tampaknya mengukur apa yang ingin diukur. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.